jawaban tentang yang tanhallu bihil uqad wa tanfaru bihil qurab. Tanhallu bihil uqad, segala sesuatu menjadi terlepas sebab baginda. Nah, ini menjadi terlepas, yang dimaksud menjadi terlepas ini ada dua kemungkinan. Pertama, kesulitan menjadi dimudahkan. Atau yang dimaksud terlepas berarti ini sama dengan kalimat keduanya, yang kedua, wa tanfariju bihil qurab. Atau ini maknanya yang dimaksud terlepas ini artinya terlepasnya kekakuan dari lidah. Di dalam Al-Quran doa Nabiullah Musa alaihissalam, wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskanlah ikatan dari lidahku. Nabi Musa itu karena menendang kursinya Raja Fir'aun ketika masih kecil, akhirnya dites sama Fir'aun. Ini sudah pinter apa masih? Kan ceritanya ya, Nabi Musa itu sebelum lahir, Fir'aun itu kan bermimpi. Lalu mimpinya ditanya kepada para tukang ramal, kata para peramal, ada bayi laki-laki dari Bani Israel, Tuhan akan mati di tangan bayi itu. Lalu Fir'aun mengeluarkan instruksi, setiap Bani Israel yang hamil, wanita Israel yang hamil didata. Kalau anaknya laki-laki dibunuh. Ketika Nabi Musa dilahirkan, takut dibunuh oleh orang tuanya, dibuang ke Sungai Nil. Siti Asia sedang mandi di hilir. Dan kebetulan Siti Asia dengan Fir'aun belum punya anak. Begitu melihat bayi Nabi Musa langsung jatuh hati. Dibawa pada suaminya, Asia berkata, qurratu ainin li walak. Ini menjadi anak kesayanganku dan kesayanganmu. Karena ganteng sekali Nabi Musa. Makanya amalan-amalan mahabbah, ijazah dari para ulama yang disebutkan Nabi Musa itu. Mengapa? Kata para ulama, Nabi Musa ini memang di matanya, kedua matanya ada muluhah. Orang itu kalau melihat beliau pasti jatuh hati, tidak tahan itu. Mahabbah kan seperti itu ya. Wasilahnya ini barokahnya Nabi Musa, qurratu ainin li walak. Nah, akhirnya ketika Nabi Musa digendong oleh Fir'aun, masih kecil, baru belajar megang-megang, jenggotnya Fir'aun dipegang-pegang, tahu-tahu ditarik sampai lepas. Fir'aun curiga, jangan-jangan bayi ini yang akan bunuh saya. Lalu oleh Siti Asia, oh ini anak kecil, gak ngerti apa-apa. Kok, apa namanya, wong ini gak ngerti apa-apa. Loh ini kok kuat sekali, kata Siti Asia, ya bersyukurlah punya anak kuat. Daripada anak kita gak kuat. Setelah Nabi Musa ini belajar berjalan, Fir'aun duduk di singgasana di kursinya. Kena tendang kaki kursinya, jatuh dia. Akhirnya tambah curiga, jangan-jangan ini nanti yang akan menjadi penyebab kematian saya. Loh, ini anak kecil. Makanya kalau duduk hati-hati, ada anak ini kuat sekali. Kamu yang hati-hati. Enggak, saya tidak percaya katanya. Akhirnya dites. Fir'aun ini meletakkan bara api. Satunya bara api, satunya emas. Suruh ambil. Nabi Musa, panggil, kamu pilih yang mana? Nabi Musa ini sebenarnya mau mengambil emas. Cuma oleh malaikat Jibril, tangannya diarahkan mengambil bara api, lalu diletakkan ke mulutnya. Karenanya Nabi Musa itu kalau berkata, tidak selancar orang lain. Itu doa Nabi Musa, wahlul uqdatam min lisani. Lepaskan ikatan dari lidahku agar tidak kaku dalam berbicara. Yafqahu qawli, agar orang-orang dapat mengerti apa yang aku sampaikan pada mereka. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah ini memang dapat melepaskan kekakuan lidah seseorang? Betul. Dalam kitab-kitab hadis seperti itu. Ada hadis ya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ada sahabat bernama Aqrabah Al-Juhani. Datang membawa anaknya laki-laki yang sudah remaja. Namanya Bahir. Ditanya oleh baginda, "Man ma'aka ya Aqrabah?" Itu yang bersama kamu siapa Aqrabah? Ibni Bahir ya Rasulullah. Ini anakku Bahir. Lalu udnuhu, suruh dekat ke sini. Akhirnya Aqrabah mendekat. Ditanya, "Masmuk, kamu siapa?" "Ana Bahir ya Rasulullah." Aku Bahir Rasulullah. "La bal anta Bashir." Jangan pakai Bahir, nama kamu Bashir. Diganti menjadi Bashir bin Aqrabah. Lalu Bahir ini mengadu Rasulullah, saya ini ada uqdah. Kalau berbicara tidak lancar. Oleh Rasulullah, Bashir ini diludahi. Setelah diludahi, langsung lancar berbicara. Berarti kalau begitu, tanhallu bihil uqad.
Ini kan namanya kan mukjizat sebenarnya. Lalu pernah ya dalam satu riwayat di dalam kitab-kitab hadis itu, dalam sebagian riwayat ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada, itu ada di dalam salah satu rumah sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki membawa anaknya yang lahir pada hari itu, minta didoakan kepada baginda. Oleh Rasulullah ditanya, "Man ana?" Saya siapa? Bayi ini menjawab, "Anta Rasulullah," engkau Rasulullah. Berarti kalau begitu baginda tanhallu bihil uqad. Kan tidak ada muskilah berarti. Mafi muskilah, karena ini memang termasuk keagungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud tanhallu bihil uqad. Yang dimaksud tanfariju bihil kurab. Segala kesusahan menjadi terlepas, menjadi hilang berkah baginda. Ini kesusahan siapa? Kesusahan semua orang. Nabi Adam ya, Nabi Adam setelah diturunkan ke bumi, taubat bertahun-tahun tidak diterima oleh Allah. Setelah bertawassul dengan baginda, baru taubatnya diterima. Berarti tanfariju bihil kurab. Dan hadis ini sahih kata para ulama. Hadis tentang lammak tarofa Adam al-khoti'ah. Iktirafu Adam, riwayat al-Hakim dalam al-Mustadrak, kata para ulama hasan atau sahih li ghairihi. Karena ada syahid dari syahid hadisnya Maisarah al-Fajr yang dianggap kuat ya, yang dianggap kuat dan sahih, dan memang seperti itu. Berarti Rasulullah ini tanfariju bihil kurab. Itu Rasulullah masih di dalam, belum lahir. Kemudian setelah Rasulullah lahir juga tanfariju bihil kurab. Kita baca kitab-kitab sirah dan hadisnya kata para ulama hasan atau sahih. Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala mengatakan sanadnya jayyid. Hadis itu kalau sanadnya jayyid berarti di atas hasan, di bawah sahih. Mau sahih kurang sedikit, kalau hasan lebih. Jadi antara hasan dan sahih itu namanya jayyid. Ketika Siti Halimah As-Sa'diyah bersama keluarga sekampung ya, rombongan para suami istri datang ke Mekah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Halimah itu ceritanya berangkat membawa keledai yang tidak sehat karena kurang makan. Ontanya tua, sangat tua sekali, tidak ada air susunya. Anaknya sendiri kalau malam selalu menangis karena kekurangan air susu. Karena ibunya kurang makan. Begitu Rasulullah ditawarkan kepada rombongan-rombongan, tidak ada yang menerima. Karena baginda ini dalam keadaan yatim. Kalau yang bayar kakeknya sudah tua, seberapa mampu dia bayar. Akhirnya setelah yang lain ini dapat anak-anak yatim, anak bayi, sementara Halimah tidak dapat, dia sedih. Ini pulang nggak dapat, yang ada tinggal yang yatim. Akhirnya dia kepikiran, sudah ambil yang yatim itu saja sudah, daripada pulang nggak bawa apa-apa. Akhirnya baginda diambil. Begitu Rasulullah ini diambil, air susunya langsung banyak. Ini berarti tanfariju bihil kurab. Anaknya sendiri langsung nyenyak tidur dalam malam itu. Hadis ini sahih. Dan ketika malam itu suaminya memeriksa ontanya yang sudah tua, langsung menjadi gemuk, banyak air susunya. Keledainya yang tidak sehat langsung sehat dan dapat mengejar kawan-kawannya yang pulang duluan. Sampai di perkampungan Bani Sa'ad, barokah baginda kepada keluarga Halimah luar biasa. Dalam hadis ini ya, dalam hadis ini. Jadi kalau kambing-kambing Halimah ini kalau digembalakan, sore-sore pulang, air susunya banyak, kambingnya kenyang. Sementara kambing-kambing dan onta punya tetangga, sore-sore itu pulang, lapar dan tidak bawa air susu. Akhirnya kata tetangganya, kambingnya Halimah ini pandai sekali cari makan. Kok bisa tiap hari selalu kenyang dan gemuk? Akhirnya kata orang-orang kampung Bani Sa'ad, kalau gembala kambing atau onta, titipkan sama punya Halimah. Di mana dia melepaskan, lepas di situ. Biar belajar cari makan yang baik. Hadis ini sahih, berarti kalau begitu baginda ini tanfariju bihil kurab.
ini masih masih kecil, belum jadi nabi. Sudah tanfariju. Nah, riwayat-riwayat seperti ini banyak sekali. Kemudian watuqda bihil hawaij. Ini apalagi watuqda bil hawaij, banyak sekali ini. Hajat-hajat dimudahkan sebelum baginda ini diutus di dalam Al-Qur'an ya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Orang-orang Yahudi ketika akan berperang dengan orang kafir, doanya Allahumma ansurna ala a'daika minal kufar. Ya Allah, berilah kemenangan kami menghadapi musuh-musuhmu orang-orang kafir. Biwasilah binabiyyikal mab'uts fi akhiriz zaman. Dengan wasilah nabimu yang diutus di akhir masa. Berdoa begitu diberi kemenangan oleh Allah. Berarti watuqda bihil hawaij. Berarti kan begitu, itu nabi belum diutus. Atau orang musyrik. Dalam sebagian kitab hadis ya, ketika Bani Bakar bin Sa'ad datang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Lalu Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, Abu Bakar datangi mereka, ajak mereka masuk Islam. Didatangi oleh baginda. Ini dari mana? Dari Bani Bakar. Bani Bakar bin siapa? Bin Syaiban. Gimana kalau kalian masuk Islam? Tunggu pimpinan kami datang. Setelah pimpinannya datang, gimana kalau kamu masuk Islam? Ternyata kata mereka, kami belum berpikir untuk mengikuti agama kamu. Karena kami ada urusan perang dengan orang Persia. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu menang melawan Persia, apakah akan masuk Islam? Tidak berjanji. Tapi kalau kami menang, akan berpikir lagi untuk masuk Islam. Akhirnya orang ini berangkat, perang dengan Persia. Sebelum perang, kepala suku ini tanya, siapa nama orang yang mengajak kalian pada agama baru? Namanya Muhammad. Ija'alu syi'arakum. Jadikan nama ini sebagai slogan kamu dalam perang. Akhirnya di dalam perang ketika akan memukul, ya Muhammad, ya Muhammad. Akhirnya begitu diberi kemenangan oleh Allah. Nah, mendengar kabar ini, baginda bersabda, binusiru. Sebab mereka diberi pertolongan oleh Allah. Berarti kalau begitu baginda ini watuqda bihil hawaij. Padahal masih musyrik. Jadi ini bukan, yang ada di sholawat nariyah ini bukan sekedar kalimat yang dibuat-buat seperti nyanyian. Bukan, memang itu hakiki. Atau misalnya watuna lubihir raghaib. Keinginan-keinginan dapat dicapai sebab berkah baginda. Ini kalau diartikan beda dengan yang tadi, ya bisa dicarikan dalil-dalil. Contoh ya, orang itu, setiap laki-laki, setiap orang yang sakit pasti ingin sembuh. Kalau perlu lebih sempurna lagi daripada sebelum sakit. Ini ada sahabat namanya Utbah bin Farqad. Utbah ini sakit biduran seluruh tubuh. Biduran itu gatal-gatal, biduran itu bahasa Madura. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Akhirnya datang kepada baginda. Jadi dalam kitab-kitab hadis itu diriwayatkan ya, Utbah bin Farqad ini istrinya ada 4. Istrinya itu berbicara, kita ini kalau waktunya tidur dengan Utbah, ini berlomba-lomba paling banyak pakai parfum. Mengapa? Takut kalah harum dengan istri yang lain. Orang itu kalau istrinya lebih satu, biasanya bersaing. Jadi melakukan kompetisi agar memberikan servis paling bagus, takut kalah saing. Tapi kalau istrinya satu, biasa-biasa. Tidak ada persaingan. Lah kita ini pakai parfum yang full. Utbah tidak pernah pakai minyak wangi, tapi harum terus. Walaupun begitu, lebih harum dari kami. Utbah ini kalau datang satu majelis pasti paling harum. Ditanya, Utbah, kamu ini kok paling harum? Kata Sayyidina Utbah, pada masa Rasulullah SAW, saya dulu kena penyakit biduran. Saya datang menghadap baginda Rasulullah, ini seluruh kulit digatal, gimana ini? Tolonglah. Akhirnya kata Rasulullah, duduk, buka baju kamu. Lalu Utbah buka bajunya, kecuali yang menutupi aurat. Lalu baginda meludahi tangannya, tangannya disapukan ke perut dan punggungnya. Setelah itu Utbah tidak hanya sembuh, bahkan kulitnya menjadi harum. Ini namanya watuna lubihir raghaib. Atau contoh lain, ada sahabat perempuan
Ada sahabatnya, ada sahabat perempuan Zainab binti Ummi Salamah. Rasulullah itu punya istri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini sebelum menikah dengan baginda sudah punya anak perempuan namanya Zainab. Zainab ini ketika masih kecil, kalau Rasulullah ini mandi di rumahnya Ummu Salamah, oleh ibunya, datangi Rasulullah sedang mandi. Dia masuk. Karena masuk, baginda ambil air, dipercikkan ke wajahnya. Wajahnya dikasih air, sudah keluar, sudah tak kasih air mukanya. Kata para ulama, kata perawi hadis ini, Ummu Attaf, di dalam kitab-kitab hadis, Ummu Zainab ini usianya hampir 100 tahun. Wajahnya seperti belasan tahun. Masih sempurna, masih awet muda dan sempurna kecantikannya. Mengapa? Ya karena barokah air itu. Ini namanya watuna lubihir raghaib. Ini Rasulullah masih hidup ya. Setelah Rasulullah wafat juga begitu. Masih watuna lubihir raghaib. Ketika Rasulullah ini masih hidup, banyak ya orang itu belajar ilmu agama. Ingin walaupun belum belajar tapi sudah alim duluan. Ilmu laduni. Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh baginda diutus. Kamu pergi ke Yaman jadi qadhi. Kata Sayyidina Ali, saya tidak pengalaman Rasulullah jadi qadhi. Gimana caranya? Oleh Rasulullah dipukul dadanya. Setelah dipukul dadanya, didoakan, langsung menjadi qadhi yang hebat. Setelah Sulhul Hudaybiyah, peperangan Hudaybiyah, Rasulullah ini mengutus beberapa sahabat kepada raja-raja Ajami. Raja Persia, Raja Mesir, Raja Romawi. Ada 6 orang. Dalam kitab-kitab hadis itu, 6 orang utusan ini setiap sampai ke daerah yang dituju bisa berbicara bahasa daerah setempat. Berarti kalau begitu Rasulullah itu watuna lubihir raghaib. Itu Nabi masih hidup. Setelah wafat juga begitu. Ada orang-orang ya yang dapat ilmu. Kisah yang dekat dengan kita, Imam Sa'duddin At-Taftazani. Kita kalau membaca kitab Tauhid, Imam At-Taftazani ini terkenal kan di dalam ilmu Tauhid, ilmu Nahwu Sharaf. At-Taftazani. Imam Taftazani ini muridnya Imam Adududdin Al-Iji. Di majelisnya Al-Imam Al-Iji, At-Taftazani ini paling bodoh. Beliau ini dijadikan contoh dalam kebodohan. Kalau berbicara, kawannya pasti tertawa. Karena kalau berbicara, pasti tidak berguna. Namanya orang paling bodoh. Mana ada orang bodoh bicaranya berguna. Suatu ketika, Imam Sa'duddin ini sedang belajar ya, sedang belajar. Sendiri, tapi rajin belajar. Walaupun bodoh, rajin belajar. Ada orang datang. Sa'duddin, ayo bangun. Ikut saya berangkat. Kata Imam Sa'duddin, saya ini bodoh. Kalau ikut jalan-jalan kamu tambah bodoh kan? Tidak mau. Akhirnya pergi lagi. Orang tidak dikenal itu. Lalu datang lagi. Ayo bangun. Pergi. Saya ini bodoh. Saya ini sudah belajar masih bodoh. Lah kalau tambah jalan-jalan gimana? Pergi lagi. Yang ketiga kalinya orang ini datang lagi. Sa'duddin, ayo pergi. Loh saya ini bodoh. Kamu ini bodoh sekali berarti. Tidak ngerti omongan saya. Kata laki-laki itu, kamu dipanggil Rasulullah. Akhirnya Imam Sa'duddin ini langsung bangun terkejut tidak pakai sandal. Bersama orang ini. Ternyata Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang duduk-duduk di bawah pepohonan. Waktu itu. Datang Rasulullah bersabda, kamu dipanggil berkali-kali dak. Segera datang. Saya tidak tahu Rasulullah kalau engkau yang panggil. Dan saya memang bodoh sekali. Gimana ini? Tolonglah, saya mengadu karena bodoh sekali. Akhirnya oleh Rasulullah, buka mulutmu. Disuruh buka mulutnya. Setelah itu diludahi. Lalu disuruh kembali, kamu kembali lagi. Setelah ini kamu futuh dari Allah. Kamu punya ilmu. Kembali lagi. Besoknya ketika gurunya Imam Al-Iji datang, di majelisnya Sa'duddin datang. Terus dia minta berbicara. Saya ingin berbicara. Kawannya tertawa semua. Karena mau berbicara.
Akhirnya Imam Sa'duddin berbicara. Begitu Imam Sa'duddin berbicara, gurunya Al-Iji langsung menangis. Mengapa? Ini bukan Sa'duddin yang kemarin. Sa'duddin, kamu bukan orang yang kemarin. Sudah berubah dari yang kemarin. Akhirnya Imam Sa'duddin ini menjadi mu'id, menjadi wakil gurunya Al-Iji. Sejak saat itu. Ini berarti, jadi Rasulullah sudah wafat masih watunalu bihir raghaib. Cuma sebagian ulama mu'asyir mengatakan ini dalam mimpi yang berjumpa. Kalau saya melihat redaksinya bukan dalam mimpi, tapi ya qadha. Karena ada mimpi-mimpi tidak disebutkan di situ. Cuma mungkin sebagian ulama ini ya untuk apa namanya? Mentafsirkan mimpi, khawatir ada orang-orang yang tidak percaya. Atau orang-orang yang qasirul uqul, akalnya yang pendek, khawatir ingkar atau apa gitu kepada para ulama. Nah, ini termasuk watuna lebih raghaib. Wa husnul khawatim. Kalau wa husnul khawatim ini sudah maklum. Ada sahabat mau bunuh Rasulullah, didoakan masuk Islam. Sayyidina Umar ya. Kemudian semua orang yang husnul khatimah itu kan karena berkat dakwahnya Rasulullah kan. Berarti baginda ini menjadi sebab husnul khawatim. Ada kisah ya, ada sahabat namanya Utsman bin Syaibah. Utsman bin Syaibah Al-Hajabi. Utsman bin Syaibah Al-Hajabi ini setelah Mekah ini ditaklukkan, Utsman bin Syaibah ini tidak masuk Islam. Cuma karena takut menyembunyikan kalau dia masih kafir. Ketika Rasulullah bersama pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, Utsman tidak lari waktu itu. Karena baginda tinggal sendirian, Utsman pikirannya muncul. Ini Muhammad sendirian. Ini kesempatan balas dendam. Ayah saya, saudara saya, keluarga saya, banyak yang mati di tangan Hamzah dan Ali dalam perang Badar. Sekarang tuntut balas. Dia akan membunuh Rasulullah karena ada orang lagi di situ. Ternyata kata Utsman ini, saya mau mendekati Rasulullah dari sebelah kanan, di kanannya ada Abbas pamannya. Dia pasti membantunya. Dari belakang aja, di belakang tidak ada orang. Dia mundur ke belakang, pedang dihunus, lalu berjalan pelan-pelan. Begitu tinggal satu lompatan kepada baginda, tiba-tiba ada bara api di depannya. Ada api yang dapat menghanguskan orang. Terkejut, takut terbakar, Utsman mundur ke belakang. Syaibah ini, Syaibah ya, Syaibah bin Utsman Al-Hajabi mundur ke belakang. Karena mundur, Rasulullah menoleh. Syaibah, ada apa kamu mundur? Tidak ada Rasulullah, sini. Kamu ke sini. Akhirnya Syaibah dipanggil, suruh mendekat. Duduk. Disuruh duduk. Setelah duduk, dadanya dipegang oleh Rasulullah. Begitu dada ini dipegang, kata Syaibah, setelah Rasulullah memegang dada saya, fastakhrajallahu syaitana min qalbi. Allah mengeluarkan setan dari hati saya. Falamma ra'aituhu, setelah aku melihat wajah baginda, maka bagaimana? Rasulullah ini lebih aku cintai daripada kedua orang tuaku. Dan lebih aku cintai daripada kedua mataku. Langsung masuk Islam. Berarti kalau begitu baginda ini wa husnul khawatim. Orang-orang kafir yang masuk Islam karena bermimpi baginda, ceritanya banyak sekali. Sampai sekarang masih terjadi. Jadi keagungan sholawat nariyah ini tidak bisa disepelekan, ditolak, tidak bisa. Yang terakhir, wa yustasqal ghamam biwajhihil karim. Hujan dapat diturunkan dengan berkah baginda, dengan berkah wajah baginda yang mulia. Ini sejak kapan? Sejak Nabi masih kecil. Rasulullah masih bersama Abdul Muttalib. Pernah suatu ketika di Mekah ini terjadi kering. Orang-orang datang kepada Abdul Muttalib, kakek baginda, doakan kepada Allah agar cepat turun hujan. Abdul Muttalib membawa baginda, dibawa ke Mekah, lalu naik Jabal Abi Qubais, hujan turun. Biwajhihil karim. Pada masa Abu Talib, orang-orang kekeringan, minta diturunkan hujan kepada Abu Talib. Abu Talib bawa Rasulullah, disandarkan ke Ka'bah.
berdoa kepada Allah. Lalu hujan turun. Berkat hujan ini Abu Thalib berkata di dalam Sahih Bukhari, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili yaludhu bihil hullaku min ali hashimi fahum indahu fi nikmatin wa fawadili. Wajah yang putih, orang yang putih wajahnya menjadi sebab turunnya hujan. Ini wab yadu yustasqal ghamam biwajhihi thimalul yatama, dia penolong para yatim dan pelindung para janda. Yatimnya ditolong, jandanya dilindungi kalau sudah turun hujan. Karena kalau musim paceklik yang paling susah itu janda yang punya anak yatim. Karenanya kalau dunia ini gemah ripah loh jinawi, ya artinya sejahtera, janda dan yatim ini tenang karena pasti ada laki-laki yang membantu dia. Paling enggak ustadz-ustadz lah yang kawin lagi karena sudah sudah sukses, yatimnya sudah tidak bingung, kan begitu. Ini namanya wa yustasqal ghamam. Nabi belum diutus, setelah Rasulullah diutus ya begitu, masih wa yustasqal ghamam biwajhihil karim. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah ini baca khutbah sholat Jumat. Tiba-tiba ada laki-laki Arabi datang, ya Rasulullah, ini gimana, hewan-hewan banyak mati, tumbuh-tumbuhan mati semuanya, kita binasa kelaparan, lama tak turun hujan. Baginda langsung berdoa, Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Langsung turun hujan 7 hari 7 malam. Jumat berikutnya waktu baca khutbah, orang Arabi datang lagi, Rasulullah, kalau hujannya 7 hari 7 malam begini, hewan kami mati juga. Kami tidak bisa keluar, tidak bisa makan. Langsung berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Langsung tidak ada hujan. Ini berarti baginda wa yustasqal ghamam biwajhihil karim. Itu masih hidup. Setelah Rasulullah wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, riwayat Al-Baihaqi dalam Dalail, ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Al-Harith Al-Muzani datang kepada makam baginda Rasulullah SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah bagi umatmu. Mereka sekarang telah binasa, telah kelaparan. Setelah itu langsung turun hujan. Setelah Sayyidina Umar wafat, pada masa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Ad-Darimi di dalam As-Sunan, orang-orang mengadu kepada Aisyah, gimana Ummul Mukminin, kita ini lama tak turun hujan, kita ini musim sulit, paceklik. Lalu Aisyah menyuruh mereka buat lubang antara makam dengan langit, sehingga langit dapat tembus ke makam Rasulullah SAW. Akhirnya di atas makam baginda dibuat lubang. Begitu dibuatkan lubang, hujan langsung turun, mendung dari mana-mana datang dan hujan turun. Berarti kalau begitu baginda ini disebut wa yustasqal ghamam. Nah, ini makna dari kalimat-kalimat yang terdapat di dalam sholawat-sholawat sama sekali bukan syirik. Karena itu adalah sifat-sifat keagungan, kesempurnaan baginda Rasulullah SAW. Dan itu dapat ditelusuri dari kitab-kitab hadis, hadis-hadis yang sahih dan sirah nabawiyah. Wallahu a'lam.